Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa, matta'anallah wa iyyakum bis-sihhati wal afiyah. Pertama-tama kita panjatkan puji kepada Allah dan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah mencatat kita sebagai hamba yang tidak pernah lupa akan nikmatnya dan selalu dapat mensyukurinya. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ikhwan dan akhwat fillah yang Allah muliakan, Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Ia bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Wahai Rasulullah, berkenan tunjukkan kepada saya sesuatu yang bila saya lakukan Allah mengasihi dan mencintai saya, dan semua orang pun juga menyenangi dan suka terhadap saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nasi yuhibbakan nasu. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah dan dikasihi oleh manusia, maka bersifat zuhudlah engkau. Jika engkau zuhud terhadap dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Dan bila engkau zuhud terhadap apa yang menjadi milik orang dan tidak ada kepentinganmu di sana, maka semua orang akan suka kepadamu. Riwayat Ibnu Majah. Ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada suatu pertanyaan biasanya dimulai dengan sebuah masalah. Apa yang dirasakan oleh penanya dapat kita bayangkan. Sebuah keresahan hati, kurang mendapatkan sambutan baik dari manusia, sehingga berasumsi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut tidak tinggal diam. Karena masalah tidak boleh kita biarkan. Ibarat penyakit mesti harus kita obati, atasi. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Sahal bin Sa'ad yang meriwayatkan hadis sengaja merahasiakan inisial orang tersebut, karena ini menunjukkan masalah yang bersifat privasi. Lebih-lebih kalau dibeberkan siapa orangnya akan bertolak belakang dengan isi hadis. Tidak kepo terhadap privasi orang. Pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mencari solusi jangan salah bertanya. Kalau salah bertanya bukan solusi yang didapat, tapi nambah masalah. Dan orang tersebut
menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah keputusan dan pilihan yang sangat tepat. Lalu dia sampaikan keluhannya yang dikemas dalam bentuk pertanyaan, tapi sebenarnya menggambarkan apa yang sedang dia rasakan. Ini juga menjadi pelajaran buat kita. Seyogianya, sebaik sebijak mungkin kita menyampaikan sesuatu, dan tidak seharusnya lebih dari yang semestinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita masuk kepada memahami apa yang dimaksud zuhud terhadap dunia, juga zuhud terhadap apa yang menjadi milik orang lain dan tidak ada kepentingan kita di sana. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, kemudian ulun simpulkan, orang yang zuhud itu adalah orang yang sudah mampu membebaskan hati dan pikirannya dari belenggu kenikmatan atau penderitaan dunia. Jadi orang yang bersifat zuhud terhadap dunia adalah orang yang sudah mampu membebaskan hati dan pikirannya dari belenggu kenikmatan atau penderitaan dunia, yang mana semua itu bersifat sementara. Kenapa orang yang bersifat zuhud dicintai oleh Allah? Karena dunia sudah tidak berkutik untuk mengganggu hati dan pikirannya, untuk tetap fokus kepada Allah yang menciptakan dunia. Dalam hidup ini kita kadang terlalu fokus mengejar dunia sampai membuat kita membelakangi dan melupakan siapa yang menciptakannya. Padahal dia ciptakan dunia sebagai salah satunya sebagai ujian. Apakah dunia itu membuat kita berpaling dari yang menciptakannya, atau dunia senikmat apapun, sebaliknya penderitaannya seberat apapun, semua bersifat sementara, ternyata tidak mampu mengalihkan konsentrasi dan fokus untuk selalu menghadap dan ingat kepada Allah yang menciptakannya. Dan sifat zuhud ini adalah urusan qalbu, urusan hati, bukan urusan tampilan lahiriah. Bisa jadi seseorang bergelimang dengan kekayaan duniawi, tapi hatinya tidak terbelenggu dan tidak terkurung, terpenjara oleh kenikmatan ataupun sebaliknya penderitaan dunia. Jadi orang zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Orang zuhud bukan berarti mencela maupun mencaci dunia, karena dunia adalah ciptaan Allah. Mencela ciptaan Allah berpotensi termasuk mencela yang menciptakan. Tapi Allah memang ciptakan dunia dengan karakternya. Bagi orang yang lalai, dia bisa semakin jauh dari Allah. Tapi bagi orang yang sungguh dan serius, malah dunia akan menjadi sarana, jembatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang bersifat zuhud, dia memandang dunia itu seperti memandang pupuk. Yang kadang diolah dari limbah, tapi tetap dimiliki, namun bukan untuk dimakan. Tahu mungkin dari limbah binatang, dari limbah tanam-tanaman, difermentasi, namun dimiliki, dibeli, bahkan ketika harga jualnya melambung, banyak petani dan para pekebun menjerit. Mereka beli bukan karena untuk mereka makan dan nikmati, tapi mereka jadikan agar tanaman
kebun yang mereka olah semakin subur. Begitulah Allah berikan dunia kepada kita, bahwa dunia itu seperti pupuk, bukan untuk kita nikmati, sebab kenikmatannya hanya bersifat sesaat, tapi lebih utama kita jadikan sebagai penunjang agar akhirat yang kita sebut dengan kehidupan yang abadi ini semakin mudah kita menangkan. Namun tidak dapat kita pungkiri, karakter tabiat dunia itu sering membuat orang bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi mereka yang tidak mampu membebaskan hati pikirannya dari belenggu kenikmatan ataupun penderitaan kehidupan dunia. Nah, maka orang yang bersifat zuhud itu dia akan memiliki kepribadian ketika dunia yang selama ini membersamainya sudah berakhir masanya, atau pada saat Allah masih percayakan untuk membersamai atau dibersamai dunia. Dan yang ketiga, kali pertama ketika Allah titipkan dunia, orang yang bersifat zuhud yang dicintai oleh Allah memiliki karakter yang berbeda pada kebanyakan orang, sehingga dunia yang silih berganti, datang dan hilang, pulang dan pergi, itu sedikit pun tidak membuat dia terpenjara oleh fata morgana tersebut, tapi tetap fokus, konsentrasi, mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, bagi orang yang bersifat zuhud, ketika dunia yang selama ini membersamainya waktunya sudah berakhir. Imam Ghazali mengatakan orang bersifat zuhud itu tarku talabil mafqudi minad dunya. Kalau bahasa Banjarnya kada abut, tidak kecewa, tidak sakit hati, karena dari awal dia sadar, aku datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Jangan berangkas ATM pun tidak bawa. Ada yang bawa ATM ya Said Tahir? Tidak ada kan? Lalu seiring waktu dititipkan oleh Allah sedikit demi sedikit teman, sahabat, orang-orang yang menemani, pasangan hidup, anak, keluarga, pekerjaan, aset, kekayaan, satu persatu Allah titipkan. Dan yang namanya dunia pasti ada batas waktu akhir. Maka pada saat waktunya sudah berakhir, orang yang bersifat zuhud dia tidak begitu keberatan ketika dunia itu harus meninggalkannya karena pemiliknya yang ambil, sehingga konsentrasinya tidak terganggu oleh karena dunia yang dia miliki itu berakhir. Apakah pekerjaan atau umpama kesehatan, termasuk teman hidup, sahabat, aset, kekayaan, toh dia dari pertama sudah berkeyakinan tidak ada yang abadi di dunia, semua adalah titipan. Maka saat tiba masanya, dia tidak keberatan ketika pemiliknya ngambil dan kada abut. Tapi orang yang tidak memiliki sifat zuhud, ketika dunia yang selama ini dia nikmati sampai waktunya berat untuk menerima kenyataan. Seperti umpama nih lampu ini kan dibikin ada jam nyalanya sekian ratus atau 1000 jam. Kalau sudah sampai waktunya, maka dia akan mati. Tapi orang yang tidak bersifat zuhud, kebetulan anak kecil yang menghidupkan lampu pagat, dia akan marah dan menyalahkan anak kecil tersebut. Padahal kalau tangannya sendiri yang mengetik, maka pagatnya di tangannya. Dia akan memarahi. Kenapa? Karena dia tidak menerima kenyataan bahwa memang sudah waktunya lampu itu mati. Orang yang zuhud, ya udah nggak usah dimarahi, karena memarahi tidak mengembalikan sesuatu yang memang sudah harus pergi, bahkan hanya menyisakan ingatan yang pahit bagi orang yang dimarahi. Orang bersifat zuhudnya kada ampun, dia berpikir memang sudah waktunya.
termasuk bisi mobil di jalan raya keserempet baret atau penyok. Orang bersifat zuhud tidak langsung turun, langsung marah-marah. Kalau dilihatnya nang meranjah, nang merujuk pun sebenarnya kada hendak jua, dia tidak akan marah. Bahkan bagi orang zuhud, dia berpikir ternyata di dalam ATM rekeningku, di situ ternyata ada rezeki tukang ketok magic dan deko yang harus saya bayar, kembalikan kepada orangnya. Ternyata di dalam rekening ada umpama 750.000, ternyata Allah titipkan rezeki ketok magic, tapi dengan cara Allah. Orang bersifat zuhud selalu berpikir positif, sehingga dia tidak terburu-buru memaki, memarahi. Apalagi udah kita ke kantor polisi aja sudah, yang menyerempet pun sebenarnya nggak pengen, kada hendak juainya. Minimal orang bersifat zuhud itu menghadapi hal seperti itu dia tenang, tidak terburu-buru mengambil langkah, apalagi sampai mencak-mencak, seakan tidak terima dunia yang selama ini membersamainya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun toh ternyata umpama menuntut ganti itu karena faktor kelalaian orang, bukan karena pengen diganti, memberikan efek jerah supaya berhati-hati. Tapi soal mobil yang penyok itu udah konsekuensi dibawa ke jalan umum. Kalau kada hendak lecet, hendak di kamar kelambui. Itu kan kalau memang sampai waktunya pohon niur di higa rumah rabah gugur pelaponnya, penyok juga sekalinya. Jadi orang yang bersifat zuhud itu bisa kita belajar dengan juru parkir. Mulai dari lahannya kosong, satu persatu datang nitipin mobil, ada yang Alfa, ada yang Honda, ada yang Fajro Sport, Fortuner, satu persatu dia terima dengan lapang dada dan dia jaga selama dititipkan. Pada saatnya pemilik datang ngambil, tidak ada juru parkir, mohon maaf Pak, jangan dibawa pulang. Kenapa? Dari awal udah tetap meyakini ini hanya sebatas titipan. Tapi karena bekerja dengan profesional, dapat upah, dapat gaji. Begitu juga kita. Saat Allah ambil dengan lapang dada, kita sambut keputusan Allah, Allah beri pahala sabar. Belajar dengan juru parkir. Bahkan sekian banyak alternatif parkir supaya menarik pengguna, dibagusi parkirnya, ditambah tingkat keamanannya, karena ada helm murang, hujan disarungkannya kresek supaya kada basah. Dan selama masih dalam titipan, yang ada adalah rasa tanggung jawab. Mobil baru masuk diarahkan supaya jangan nyerempet, tanggung jawab, dijaga, dirawat. Tapi tiba saatnya pemilik ngambil satu persatu, diarahkan dengan senang hati. Dan setelah semuanya habis, tidak ada rasa beban, tapi merasa lapang dada. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Begitulah gambaran orang bersifat zuhud ketika dunia yang selama ini Allah titipkan, tiba saatnya sudah. Kesehatan, masa muda, pekerjaan, harta benda, kekayaan, pasangan hidup, termasuk gigi, saatnya dicabut, saatnya rontok, kecantikan, ketampanan, tenaga, sudah tiba waktunya Allah ambil. Maka orang bersifat zuhud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bermula dari milik Allah, maka pada waktunya akan Allah ambil dan kita menerimanya dengan lapang dada. Maka apa lanjutan ayatnya? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka lah orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan dilimpahkan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah seorang suami pulang kerja sore hari, perut lapar. Si istri menyuguhkan roti yang setengah terbakar, setengahnya terbakar.
roti setengah terbakar. Tapi ternyata si suami menghadapi dengan tenang dan menikmati apa yang masih bisa dimakan dan membiarkan apa yang memang sudah gosong. Tenang, tidak marah. Lalu si anak-anak bertanya, biasanya bah orang bulik begawi uyuh itu rentan emosi. Apalagi kadang-kadang kalau ada masalah, kenapa kami lihat engkau tidak marah? Apa kata si ayah? Roti yang hangus tidak akan melukai fisik maupun perasaan, tapi ketika ayah memaki dan marah-marah, kata-kata kasar ayah akan menyisakan luka pedih di hati ibumu. Barangkali ibumu banyak kesibukan seharian, banyak pekerjaan sampai lupa, sehingga roti yang dibakar jadi hangus. Ini orang zuhud selalu berpikir seperti itu. Kalau memang sudah sampai masanya, memaki-maki tidak mengembalikan, tapi hanya akan menyisakan luka yang mendalam di hati orang yang kena marah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi belajar dengan juru parkir. Tidak ada kan juru parkir di sini yang keberatan kalau mobil diambil, selama yang ngambil itu pemilik. Ya kalau ngambil bukan pemilik, dia pertahankan karena tanggung jawabnya. Tapi kalau ngambil pemilik, malah diarahkan, senang. Kemudian orang zuhud itu ketika masih dibersamai oleh dunia yang Allah titipkan, dia tidak pelit, pemurah, suka berbagi, dengan catatan tidak merasa berkurang apalagi merasa kehilangan. Orang zuhud seperti itu ketika dia berbagi, menggunakan dunia yang masih Allah percayakan, belum Allah ambil. Dia akan melakukannya dengan senang hati tanpa merasa berkurang apalagi merasa kehilangan. Tapi kan matematikanya, kalau kita punya uang 100.000, kita bagi 10.000, ya jelas sisanya 90, itu matematika. Tapi rumus agama tidak seperti itu. Nabi mengisyaratkan, yaqulul 'abdu mali mali wa laysa maluhu illa ma akala fayafna wa ma yalbisu fayabla wa ma yunfiqu fayabqa wa ma siwa dzalik fa huwa lil warathah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Memang manusia cenderung berkata, ini hartaku, itu hartaku. Padahal kata Nabi, harta kita sebagai manusia yang sebenarnya adalah yang pertama yang sudah kita makan, jelas menjadi bagian dari tubuh kita. Yang sudah kita pakai jelas melekat di tubuh kita, dan yang sudah kita gunakan, belanjakan, kalau itu di jalan Allah, itu yang lebih bertahan lama. Selain daripada itu, belum tentu itu rezeki kita dan belum tentu itu milik kita. Bahkan bisa jadi itu milik ahli waris. Artinya begini, umpama ulun punya uang 100.000. Dari 100.000 itu ulun beli makanan 20.000, sisa 80.000. Dari 80.000 ulun beli lagi pakaian yang layak, anggaplah umpama 30.000, supaya sisanya masih banyak. Lalu ulun pakai, maka 50.000 tersisa di kantong. Keperluan ulun saat itu untuk apa belum ada. Yang ulun makan itu rezeki ulun yang Allah kasih sudah. Yang ulun pakai pun juga itu milik ulun, tapi yang 50.000 belum tentu itu milik ulun. Belum tentu itu milik kita. Bisa jadi itu milik fakir miskin yang kebetulan ketemu di jalan, lalu kita sisihkan 5.000. Maka saat kita menyisihkan 5.000, kita bukan memberikan apa yang menjadi milik kita. Kita menemukan jawaban, ternyata dari 50.000 rupiah ini, 5.000-nya terbukti adalah rezeki si fulan ini yang telah Allah tetapkan, namun tadi dititipkan di kantong saya masih, dan terjawab setelah ketemu dengan orangnya. Jadi saat kita ngasih 5.000, bukan kita yang merasa memberi, tapi kita hanya menyerahkan rizki dia yang telah Allah tetapkan, yang Allah titipkan di kantong kita. Nang 45.000-nya Pak juga belum tentu milik kita. Naik motor
ternyata miris ban. Tambal di bengkel, berapa paman? 15.000. Oh ternyata dari 45.000, 15.000 itu adalah rezeki tukang tambal ban yang Allah takdirkan, tapi tadi Allah titipkan di kantong kita. Maka kita tidak akan merasa kehilangan, tapi kita merasa bersyukur ternyata Allah menjadikan kita sebagai jembatan sampainya rezeki orang. Dan karena kita mau ngantarkan rezeki tersebut, Allah upah kita dengan pahala. Maka pahalanya ganal benar, 700 kali lipat dari yang kita beri. Adakah contohnya dalam kehidupan kita? Perhatikan kurir yang antar paket. Pagi-pagi ke kantor, kemudian dititipin hibak kendaraannya. Dan pada saat kemudian dia melaksanakan tugas dari komplek ke komplek, dari rumah ke rumah, diantarnya, ada nggak merasa kehilangan? Dia tidak merasa kehilangan. Kenapa? Karena dari awal udah berkeyakinan yang ada ini bukan milik saya, tapi milik orang yang harus saya kembalikan kepada pemiliknya, karena mereka udah mesan di Shopee atau macam-macam lah di Lazada. Sehingga pada saat semua itu di sore hari sudah terantar, malah lega. Dan karena mau mengantarkan apa yang memang menjadi hak orang, milik orang, dia dapat honor dari perusahaan. Begitulah prinsipnya kita berzakat, kita bersedekah. Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka itu sebenarnya terdapat hak orang lain yang sudah Allah tetapkan. Jadi ketika kita berzakat, berbagi, bersedekah, jangan ngerasa kita yang ngasih nanti kita merasa kurang dan hilang. Tapi kita hanya menyampaikan rezeki mereka yang telah Allah tetapkan, tapi tadinya Allah titipkan di kantong kita, di rekening kita, di ATM kita. Dan karena kita mau menyerahkannya, Allah balas kita dengan pahala 700 kali lipat dari nilai yang kita serahkan kepada mereka. Karena kita udah mau menyerahkan dan bersifat amanah. Itu belajar dengan kurir yang antar paket, hibah kendaraannya, sampai soknya jatah hantak, satu persatu dia serahkan dengan senang hati. Malah kali pertama kada ada orangnya, dibawanya bulik, pulang dibulikinya lagi kena esok. Kalau pang alhamdulillahnya kada ada orangnya jadi milikku, kada. Atau sama seperti orang yang buang air besar, ketika perutnya penuh dengan makanan, dia merasa tidak nyaman. Lalu pada saat dia keluarkan, plong rasanya. Begitulah orang zuhud ketika berbagi, dia merasa plong, bukan merasa kehilangan. Dan tanda orang merasa kehilangan dan berkurang, menandai, mencirii orang-orang yang pernah menerima uluran tangannya. Itu berarti merasa berkurang. Termasuk menghitung berapa yang tersisa. Bisi duit 1 juta, pecahan 150, 20, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu rupiah. Pagi turun jalan, ketemu dengan orang, kasih selembar, kasih lagi. Nggak tahu lagi berapa orang dikasih. Tapi sore hari pulang ke rumah, ngitung sisa. Oh 300 ribu, berarti ketahuan yang dikasih itu 700 ribu. Itu sama dengan masih merasa hilang, merasa berkurang. Sama halnya kita buang air besar, apalagi kalau di sungai. Tapi tidak boleh lagi sekarang. Itu kita nggak ngurusin mau hanyut ke utara, ke selatan, mau dimakan patin, mau dimakan lundu, nggak kita pikirin. Tapi ketika itu udah keluar dari perut kita, yang kita rasakan adalah lega. Bersyukur kepada Allah, ternyata Allah jadikan kita perantara sampainya rezeki orang melalui kita. Orang zuhud seperti itu. Jadi ketika dia dapat musibah, dia berpikir tidak ada masalah, selalu bisa move on. Jadi pada saat masih dibersamai oleh dunia, dia tidak pelit, karena dia sadar yang belum dipakai itu belum tentu miliknya. Bisa jadi di situ ada rezeki orang yang Allah titipkan, dan Allah putuskan sampai ke orang tersebut dengan cara Allah. Ban kempes,
kena musibah, atau tadi seperti keserempet penyok, ternyata 750.000 rizki ketok magic. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang bersifat zuhud itu sikapnya ketika kali pertama diberi Allah nikmat. Kata Imam Al-Ghazali, tarku iradatiha wa ikhtiyariha. Sebagai manusia yang hidup di dunia yang diterapkan Allah sistem sebab dan akibat, ketika dia ingin mendapatkan dunia sebagai sarana dan fasilitas agar mendapatkan akhirat lebih baik, maka mesti bekerja. Orang bersifat zuhud, dia bekerja sebaik dan semaksimal mungkin. Urusan kerja, dia bekerja sebaik dan semaksimal mungkin. Urusan hasil, dia hanya berharap yang terbaik dari Allah, dan dia tidak mematok yang terbaik itu harus dilihat dari jumlah. Tapi apapun yang Allah beri itulah yang terbaik, namun tugasnya bekerja sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Soal hasil, dia hanya berharap, ya Allah, aku pengen yang terbaik dari Engkau. Maka apapun, seberapapun yang Allah beri, dia sambut dengan lapang dada. Diberi banyak, dia sambut dengan lapang dada. Diberi seadanya pun dia sambut dengan lapang dada. Diberi sedikit pun dia sambut dengan lapang dada. Kenapa? Karena dia yakin Allah pasti memberikan yang terbaik, dan yang terbaik tidak diukur dari jumlah. Sebab banyak habis, sedikit cukup. Itulah yang namanya harta. Duit banyak habis juga, sedikitnya cukup juga. Masa sedikit cukup? Bukankah sering kita mendapatkan penghasilan di bawah ekspektasi kita, tapi sampai hari ini masih hidup kita, itu artinya sedikit pun cukup, buktinya masih hidup. Itu bukti bahwa cukup. Cuman kita merasa kurang itu lantaran bagian kedua, watarku iradatiha, lantaran kita melihat dan menemukan perbandingan. Itu yang membuat kita merasa kurang, karena melihat perbandingan. Orang bersifat zuhud dikasih Allah A, dia fokus dengan A tersebut untuk berusaha mensyukurinya sebaik mungkin. Dia tidak tertarik untuk kepo terhadap apa yang menjadi milik orang lain, karena itu akan mengubah hati dan pikirannya. Contoh, ulun pengen beli handphone tapi tak punya duit. Akhirnya ulun nabung, kumpulin 5.000, kumpulin 10.000, kumpulin 20. Lalu kemudian hasil akumulasinya mencapai 2.500.000. Maka dengan 2.500.000 sudah dapat ulun beli handphone. Belilah handphone dengan merek tertentu yang harga 2.500.000. Pada saat ulun masih megang handphone tersebut, senang, bangga, puas, senang hati luar biasa, bangga. Kada dilapas-lapas, guring dibawa, masih belum ada perbandingan. Pada suatu ketika ulun bawa ketemu dengan kawan, ulun mandak handphone yang 2,5 juta, kawan mandak iPhone 16 di higanya. Hilang rasa bangga dengan handphone tadi. Kenapa? Karena membandingkan dengan orang. Orang zuhud itu ketika diberi A, dia berkeyakinan itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk dia, karena Allah lebih tahu, lebih bijak. Lalu dia lebih fokus untuk mensyukuri yang ada. Tapi kalau matanya tengok kiri tengok kanan, rasa syukur itu akan hilang, dan akan tidak kenal lagi dengan jati dirinya sendiri. Naik motor walaupun kredit, tapi bangga hasil jerih payah sendiri. Singgah karena lampu merah, kiri kanan belum ada orang, masih bangga. Baru, walaupun baru 1 bulan bayar angsuran. Kada diduga Alphard singgah di higa. Setelah buka kaca, ternyata kawan SMA. Apa perasaan saat itu? Minder. Dengan motor tadi udah minder. Atau umpama sebaliknya, datang lagi di sebelah, ternyata naik sepeda ontel. Oh, teman SMP, pede. Padahal kenyataan tidak pernah berubah. Dari tadi kok naik motor, tapi kenapa hati kok sepertinya musim yang tidak menentu?
Begitu juga ulun sebelum ada perbandingan. Bangga dengan ulun apa adanya. Dengan warna kulit seperti ini bangga. Pas tetateh lawan yang lebih putih merasa hirang. Tetateh lagi yang lebih hirang merasa putih. Padahal faktanya dari tadi kulit ulun tidak pernah berubah. Yang berubah tuh pikiran ulun karena terlalu melihat terlalu jauh, menengok ke kiri dan ke kanan sampai membuat kita lupa mensyukuri nang ada. Makanya jangan tapi bejajanak nang ada penting. Itu membuat kita sulit untuk mensyukuri nang ada. Itulah gambaran orang zuhud. Ketika dunia nang selama ini membersamai sampai waktunya diambil pemiliknya, dia bisa berlapang dada. Kada abut, kada ribut, kada sakit hati, kada kecewa. Tapi dia sadar tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Dan pada saat masih dibersamai oleh dunia yang fana tersebut, dia pun tidak pelit dan tidak merasa memiliki. Sehingga pada saat dia berbagi, dia tidak merasa hilang dan tidak merasa berkurang. Dan ketika kali pertama diberikan Allah dunia itu, dia memandang pemberian Allah yang terbaik setelah dia bekerja dan berusaha sebaik dan semaksimal mungkin. Apapun hasilnya dia sambut dengan lapang dada dan fokus dengan nikmat tersebut. Kadang membanding-banding lagi dengan orang lain. Nang ada aja belum tentu kita mampu bersyukur, hendak lebih daripada itu, hanya menambah perpanjang daftar tanggung jawab kelak pada hari kiamat. Makanya orang yang zuhud itu dia dunia yang datang dan hilang, hadir dan pergi, tidak akan mengalihkan perhatiannya, tetap fokus kepada Allah. Ibarat nih, umpama nih misal bagi laki-laki, contoh sederhana, dia fokus kepada satu objek, tiba-tiba lewat perempuan cantik yang seksi, matanya ngikut gitu enggak? Berarti ketika dia ngikutin, teralihkan konsentrasi di depan, hilang, balik lagi, lewat lagi, ikut lagi. Itu orang yang tidak zuhud. Tapi orang zuhud, dia tetap fokus. Dunia tidak mampu lagi menguasai hati dan pikirannya, tapi dialah yang menguasai dan mengendalikan dunia. Makanya Allah cinta kepada orang yang zuhud. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita dibantu, berikan pertolongan oleh Allah untuk dapat membebaskan hati dan pikiran kita dari belenggu kenikmatan ataupun penderitaan di dunia, agar tetap fokus bahwa dunia hanya bersifat sementara dan ini hanyalah terminal di mana kita akan melanjutkan langkah perjalanan berikutnya dan semoga berakhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf jika ada salah maupun khilaf. Terima kasih waktu dan kesempatan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.